Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini tentu dengan melihat beberapa hal. Pertama, kami rindu untuk membagikan pengantar dari kitab Ulangan ini. Selanjutnya kita akan melihat bersama-sama apa yang mau Tuhan pesankan kepada kita dari setiap ayat dalam bacaan. Dan yang paling terakhir nanti kita akan mendiskusikannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam buku MTPJ. Shalom, damai di hati Bapak Ibu Saudara, senang sekali di kesempatan kali ini boleh berjumpa kembali melalui channel YouTube kami. Dengan hati yang rindu kami mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi bagian bacaan kita di sepanjang minggu berjalan edisi tanggal 9 sampai 15 Februari 2025, di mana kita Gereja Masehi Injili di Minahasa akan membaca dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai 13. Dan di sepanjang minggu berjalan ini kita akan dituntun dalam tema mendengar firman agar hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini tentu dengan melihat beberapa hal. Pertama, kami rindu untuk membagikan pengantar dari kitab Ulangan ini. Selanjutnya kita akan melihat bersama-sama apa yang mau Tuhan pesankan kepada kita dari setiap ayat dalam bacaan. Dan yang paling terakhir nanti kita akan mendiskusikannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam buku MTPJ. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biar waktu ke depan kita sama-sama bisa fokus untuk dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sumber hikmat dan pengetahuan. Kami mau mengandalkan Engkau saja dalam kehidupan kami. Karena di tengah-tengah dunia ini, Engkau satu-satunya jaminan yang memberi kepastian akan kehidupan kekal di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang teramat besar. Kami nikmati hari lepas hari. Terima kasih untuk kesempatan di saat ini. Kami sungguh mau pakai waktu ini untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Dari tempat ini, dengan media yang ada, hamba-Mu rindu untuk membagikan kebenaran firman. Kami mengakui Tuhan kami terbatas. Hamba-Mu di tempat ini, setiap pendengar dimanapun berada. Tapi sungguh kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan. Roh Kudus Tuhan yang menuntun. Sehingga masing-masing kami boleh mengambil bagian terbaik untuk dapat memberitakan, mendengarkan, memahami firman-Mu, melakukannya dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, layakan. Sehingga sungguh hati kami boleh berpaut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kesenangan kami adalah melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bacaan di sepanjang minggu ini dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan satu ayat, yaitu ayat 13 untuk kita semua. Harapannya Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing dapat membaca ayat dalam perikop sebelumnya dan juga perikop sesudah bacaan hari ini. Tentu konteks bacaannya mesti dibaca dulu di rumah supaya kita boleh mengambil satu pesan yang utuh, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, tapi juga yang nantinya dapat kita persiapkan untuk beritakan kepada jemaat sesuai dengan konteks bacaan ya. Jadi silakan membaca Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai 13. Sekali lagi saya bacakan ayat 13. Lalu anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya akan mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, senang sekali tolong boleh untuk kesekian kalinya belajar dari kitab Ulangan. Dan baru beberapa minggu yang lalu kita membaca bagian ini, kitab Ulangan juga, pasal 30. Ketika kita membaca bagian kehidupan atau kematian, hari ini kita membaca dari Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai 13. Sebelumnya mari kita lihat dulu. Sekali lagi kalau bicara kitab Ulangan, maka kita sedang berbicara bahwa kitab Ulangan ini menjadi kitab yang mengulang pesan atau nasihat sebelumnya.
Ini tentu sesuai dengan namanya ya, Ulangan. Nah, kitab Ulangan disebut pidato atau khotbah terakhir yang disampaikan oleh Musa untuk mempersiapkan bangsa Israel itu memasuki tanah perjanjian. Kalau kita lihat di pasal 1 ayat 1, kita akan menemukan bahwa inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Bapak Ibu Saudara, ditulis oleh Musa, kitab Ulangan ini diwariskan untuk dibacakan sesuai dengan bagian bacaan kita. Untuk dibacakan kepada umat Tuhan setiap akhir dari 7 tahun. Jadi setiap 7 tahun sekali maka firman ini dibacakan. Beberapa hal mendasar untuk dilihat ketika kita mau mencari tahu keseluruhan kitab Ulangan, itu ada pada beberapa hal berikut ini. Hal pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau bicara kitab Ulangan, kita berbicara mengenai angkatan Israel yang baru. Karena yang lama sudah banyak, yang mati atau sudah mati. Kita tahu ada begitu waktu yang panjang mereka dari perbudakan, mereka keluar, mereka ada di padang gurun, dan sekarang mereka sudah bersiap untuk memasuki ya tanah perjanjian. Nah, mereka yang disebut dengan angkatan yang baru ini sebentar lagi sudah akan masuk ke Kanaan. Maka mereka membutuhkan landasan, motivasi untuk mewarisi tanah yang dijanjikan sebagaimana perjanjian antara Allah dengan Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kitab Ulangan merupakan kitab hukum kedua. Itu bagian kedua yang perlu kita lihat. Karena di dalamnya kita menemukan bahwa Musa yang waktu itu umurnya 120 tahun, dapat kita baca pada Ulangan pasal 31 juga, dia itu menyatakan, dia merangkumkan kembali dalam bentuk pidato, khotbah, firman Tuhan yang terdapat dalam 4 kitab sebelumnya untuk disampaikan Musa yang kali ini dalam konteks bacaan kita akan menyeberangi sungai Yordan. Hal ketiga, Ulangan itu sering disebut kitab kenangan. Dapat tahu dari banyak nats yang berbunyi, ingatlah dan jangan melupakan. Bapak Ibu Saudara, kita menemukan di sini ya bahwa dari semua hal itu ternyata masih ada yang perlu dan penting sekali untuk diingat. Tujuan dari kitab ini untuk meyakinkan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah sebelum Musa menyerahkan tampuk pimpinan kepada Yosua dan bangsa itu akan berjuang melawan orang Kanaan. Kitab ini juga memberi penekanan akan pentingnya Yerusalem sebagai pusat peribadatan. Maka hanya ada satu tempat yang kudus yang dipilih Allah, yaitu Bait Allah di Yerusalem. Dan hanya ada satu Allah saja, yaitu Allah yang disebut Adonai, yang dipercaya. Maka ketika kita membaca Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai 13 kali lagi, ini membawa kita untuk mengingat ya, beberapa minggu yang lalu kita membaca pasal 30. Musa memperhadapkan ada pilihan antara kehidupan atau kematian. Kali ini kalau kita lihat Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pembacaan Hukum Setiap 7 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sama-sama. Pertama, mari kita baca ayat 9. Karena kalau kita berbicara tentang ayat 9, menemukan di sini bahwa di sini Musa menuliskan hukum Taurat. Dia menuliskan hukum itu dan memberikannya kepada imam-imam Bani Lewi. Saya bacakan. Lalu Musa menuliskan hukum itu dan memberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada semua tua-tua Israel. Bicara tentang imam-imam dan tua-tua berarti menunjuk kepada para pemimpin waktu itu. Imam-imam disebut sebagai pemimpin agama, sedangkan tua-tua disebut sebagai pemimpin masyarakat. Jadi, hukum Taurat, hukum Tuhan itu diberitakan pertama kepada para pemimpin, supaya tentu ini para pemimpin ini melakukan dulu setiap
setiap perkataan firman dan kemudian dapat mereka ajarkan kepada para umat Tuhan. Orang bisa lihat ya, bahwa betapa ternyata pentingnya tanggung jawab seorang pemimpin dalam menghidupi, dalam mengajarkan kebenaran atau firman Tuhan kepada umat. Bapak Ibu Saudara, pemimpin di sini menerima duluan. Ini bicara tentang suatu proses yang dipersiapkan dan bagaimana mempersiapkan diri dalam kerja pelayanan yang tentunya tidak akan selalu mudah. Hukum Tuhan di sini bukan hanya untuk diberitakan, namun juga tentu harus dihidupi lebih dulu oleh mereka para pemimpin. Sehingga kemudian diikuti dengan sebuah tugas yang diberikan. Bahwa mereka sebagai pemimpin, mereka yang disebut sebagai pimpinan, mereka yang adalah imam-imam, tua-tua, diteruskan pada ayat berikut. Musa menyampaikan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi nasihat yang mau dia sampaikan sebelum umat ini memasuki tanah Kanaan. Kita lihat ayat 10. Di sini di ayat 10 bicara bagaimana proses selanjutnya. Hukum Taurat ditulis, diberikan kepada para pemimpin dan diikuti dengan perintah kepada mereka. Perintah yang pertama di ayat 11. Hukum Taurat harus dibacakan kepada umat sesuai waktu yang ditetapkan. Jelas di sini waktunya ya, kalau terang lihat di ayat 10, yaitu setiap akhir 7 tahun, pada tahun penghapusan hutang, dan pada hari raya Pondok Daun. Sedikit informasi, mungkin ada yang baru mendengar mengenai hari raya ini. Hari raya Pondok Daun adalah satu dari 3 perayaan tahunan di Israel. Hari raya Pondok Daun ini adalah hari pengucapan syukur kepada Allah karena panen di musim gugur. Inilah pengingat bagi mereka tentang bagaimana pertolongan Tuhan Allah kepada nenek moyang mereka sewaktu mereka masih mengembara di padang gurun. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada perintah agar umat berkumpul, mendengar, dan belajar takut akan Tuhan Allah dan melakukan firman dengan setia. Di sini jelas perintah Musa betapa pentingnya hukum Taurat itu. Semua orang, mau dia laki-laki, dia perempuan, dia pemimpin atau umat, pokoknya semua yang berkumpul pada hari raya, yaitu hari raya Pondok Daun, hari raya penghapusan hutang, di sini dikatakan mereka harus mendengar firman itu. Mendengar di sini kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya berarti memperhatikan baik, memahami. Artinya bukan cuma asal lewat atau juga lewat begitu saja. Setelah mendengar juga apakah berhenti sampai di situ? Jawabannya tidak. Diperintahkan juga agar umat dapat belajar untuk hidup takut akan Allah kepada pemberi firman itu, yaitu bagaimana dia mau hidup di dalam takut akan Allah dan pada akhirnya apa yang dia dengar, apa yang dia pelajari itu harus dilakukan dengan setia. Kemudian perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat terakhir, saya bacakan ayat 13 tadi dan rasanya begitu jelas. Firman Tuhan itu harus terpelihara dari generasi ke generasi. Di sini sangat jelas ya, mereka anak-anak itu mungkin mereka tidak mengetahuinya. Tapi kepada mereka pun harus diajarkan, dipelihara, sehingga generasi demi generasi tetap akan mengetahui siapa Allah, tapi juga apa yang dia kehendaki untuk dilakukan sebagai umatnya. Ketika umat Tuhan merayakan syukur, mengingat penyertaan Tuhan kepada nenek moyang, maka mereka juga diminta untuk dapat menghidupi iman kepada Allah yang tetap menyertai. Maka Bapak Ibu Saudara, firman ini dilakukan, diajarkan dari generasi
ke generasi, kepada anak cucu yang bisa saja lupa atau memang bukan saja tidak tahu siapa nenek moyang mereka, tapi juga mereka tidak mengenal, tidak dapat tahu dengan kekuatan mereka sendiri untuk mencari tahu siapa sih Allah yang hadir di dalam sejarah nenek moyang mereka, Allah yang menyelamatkan nenek moyang mereka. Maka perlu diberitakan, disampaikan bagi Musa, selama tinggal di tanah yang ada di seberang sungai Yordan itu nantinya, di mana Musa tidak akan masuk ke sana, dia akan digantikan oleh Yosua. Tapi dia perjelas bahwa haruslah ini disampaikan. Firman dibacakan bagi umat Israel. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya, setidaknya ada 3 tujuannya. Yang pertama, supaya umat Tuhan itu mendengar dan memahami dengan sungguh apa yang Allah kehendaki di dalam hidup umat Tuhan. Dan akhirnya mereka dapat hidup takut akan Allah. Yang kedua, sebagaimana perayaan dari hari pembebasan hutang yang dirayakan, umat juga dapat belajar dan diingatkan untuk membebaskan hutang sesamanya yang mungkin berhutang kepada mereka. Mengapa memperhitungkan hutang kepada orang lain sedangkan hutangmu saja dihapuskan? Sederhananya akan demikian. Dan yang terakhir, sebagaimana hari raya Pondok Daun, umat diingatkan melalui pembacaan hukum Tuhan akan karya Allah yang membebaskan tapi juga yang menyelamatkan. Umat sudah keluar dari perbudakan. Mereka tahu ataupun tidak tahu, mereka diberitahu, mereka diingatkan kembali dari generasi ke generasi bahwa nenek moyang mereka telah melewati pengembaraan di padang gurun yang tidak mudah sampai mereka hampir masuk ke tanah perjanjian. Itu adalah karena karya Allah. Itu karena anugerah Allah yang hadir dalam setiap musim kehidupan, yang hadir menyertai nenek moyang mereka, sampai pun kepada mereka yang kini akan memasuki tanah yang dijanjikan itu. Maka ketika diceritakan, seharusnya generasi demi generasi bisa mengenal Allah yang membebaskan dan menyelamatkan itu. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lebih fokus kepada tema minggu ini, mendengar firman agar hidup takut akan Tuhan, maka di sini kita bisa menemukan artinya hidup takut akan Tuhan tentu yang didasari pada firman Allah. Maka sebagai umat Tuhan, umat Israel membutuhkan firman dalam pertumbuhan imannya. Membutuhkan firman Tuhan agar punya pegangan dan landasan akan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Agar umat dapat menjaga hidup sesuai dengan firman-Nya dan dapat hidup takut akan Tuhan. Di mana saja bisa mendengar firman. Kalau kita dalam konteks hari ini, tentu kita punya banyak bentuk ibadah ya. Orang Israel membacakan itu setiap akhir dari 7 tahun pada waktu perayaan. Dan dalam konteks kita punya begitu banyak bentuk ibadah. Ada ibadah gereja, ada ibadah kolom, ada ibadah bipra. Bahkan kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan menggunakan media sosial dengan kecanggihan ilmu, pengetahuan, dan teknologi hari-hari ini. Kita bisa mengakses firman itu dengan mudah hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi cukupkah sampai situ? Justru pertanyaannya bagi kita semua adalah, coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Mengapa saya mengikuti ibadah? Untuk apa saya sampai hari ini mendengarkan firman Tuhan? Apakah selama ini apa yang saya dengarkan itu telah sungguh-sungguh saya hidupi setiap hari? Apakah saya yang suka berbicara firman Tuhan ataupun bahkan hafal banyak ayat dalam Alkitab telah hidup berbuah bagi Tuhan sesuai firman-Nya? Ini penting Bapak Ibu Saudara. Sangat penting untuk melihat apakah kehidupan Kristen yang sedang kita jalani hari-hari ini di tengah dunia yang menawarkan rupa-rupa angin pengajaran, tetapi kita masih tetap kuat berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Daripada dengar sedap di telinga, tapi hari-hari ini
banyak yang sadap di telinga itu ternyata bertentangan dengan firman Tuhan. Kita kembali diingatkan ya, kita, generasi setelah kita, harus mendengar firman. Step-step tadi sangat jelas. Ketika berkumpul, mereka harus mendengar. Ketika mendengar, mereka juga harus belajar. Dan daripada itu, mereka harus melakukan firman. Amin, firman Tuhan. Dan saya ajak kita semua, mari orang mau diskusikan. Kalau dilihat di sini hanya ada 2 pertanyaan di minggu berjalan ini. Pertanyaan yang pertama, apa perintah yang diberikan kepada orang Israel dalam Ulangan 31 ayat 9 sampai 13. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah jelas tadi ya, namun singkatnya menjawab ini begini. Perintah kepada orang Israel yang diberikan kepada para pemimpin, baik imam-imam maupun tua-tua, sebagai para pemimpin pada waktu itu, baik pemimpin agama maupun pemimpin masyarakat adalah, semua orang yang berkumpul, mau dia laki-laki, perempuan, tua atau muda, anak-anak, dewasa, para pemimpin, pendatang sekalipun, mereka harus bersungguh-sungguh untuk mendengar, sungguh-sungguh belajar takut akan Tuhan, sungguh-sungguh melakukan dengan setia perkataan hukum Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Musa tahu dia tidak akan masuk ke tanah perjanjian, maka dia mandatkan tongkat pelayanan kepada Yosua. Dia sampaikan kembali untuk menjadi pengingat sebuah perintah kepada umat Tuhan. Agar supaya ketika umat Tuhan itu masuk ke tanah perjanjian, mereka akan bertemu dengan bangsa lain yang bisa saja mereka berjumpa dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan mereka akan melahirkan anak-anak termasuk generasi baru yang nyatanya tidak tahu apa yang terjadi dengan nenek moyang mereka dan bagaimana pengalaman hidupnya dengan Allah. Maka hidup takut akan Allah itu sangat penting. Dimulai dari mendengar firman, belajar firman, melakukannya dengan setia. Itu ya akan nantinya terus diingatkan kepada generasi demi generasi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk strategi gereja untuk terus memperdengarkan firman Allah kepada generasi masa kini? Nah, bagus sekali ini pertanyaan, karena ini bicara konteks orang hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, urgensi gereja dengan tugasnya memberitakan firman yang harus dipahami adalah pentingnya pengajaran firman di hari-hari ini. Apakah gereja kita, gereja Masehi Injili di Minahasa, sudah memberitakan firman? Ya, kita akan menjawab sudah, dan itu benar, begitu baik dilaksanakan di gereja-gereja kita. Bahkan hari ini kita bukan hanya dituntun dengan buku-buku renungan yang mudah diakses ya, tetapi juga kita bisa membaca banyak buku-buku renungan yang dijual di mana-mana. Ada podcast ya, Q&A mengenai topik-topik Kristen. Ada live streaming ibadah, ada konten-konten Kristen dan renungan firman Tuhan. Ada begitu banyak seminar yang bisa diikuti on-site maupun online. Ada begitu banyak pelatihan. Ada begitu banyak kegiatan PA yang dilakukan dari aras gereja, para pelayan khusus, sampai ke BIPRA dan sebagainya. Idealnya, semua itu sungguh memudahkan kita semua yang melayani dan memudahkan akses bagi generasi kita ketika mau belajar firman Tuhan. Masalahnya adalah Bapak Ibu Saudara, apakah yang mendengarkan firman ini benar-benar mampu menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap hari? Apakah mereka benar-benar hadir bergereja dalam persekutuan untuk mau mendengarkan firman, belajar hidup takut akan Tuhan? Ada berapa remaja, pemuda, anak sekolah minggu, pria kaum bapak, wanita kaum ibu di jemaat yang datang ke ibadah? Dari sekian persen yang beribadah, lihat lagi berapa banyak yang sungguh-sungguh datang dengan kerinduan untuk belajar firman. Berapa banyak yang sungguh-sungguh membuka hatinya ditegur dan dibentuk Tuhan melalui firman. Bapak Ibu Saudara, saya pernah menyaksikan seorang mahasiswa teologi main game online di ibadah gereja.
Saya juga pernah menegur seorang guru agama yang scroll TikTok saat sementara khotbah. Saya pernah menyaksikan konten remaja yang mengupload konten kerjain teman sementara ibadah berlangsung. Beberapa orang tertidur sementara khotbah. Beberapa hamba Tuhan tidak mempersiapkan khotbah dengan baik. Saya pernah melihat orang sibuk mengatur lalu lintas saja saat di dalam gereja ada pemberitaan firman Tuhan. Dan mungkin masih banyak hal lain yang telah kita saksikan dengan mata kita. Ini hanya sedikit cerita dari berbagai hal yang terjadi di lingkungan yang namanya orang-orang bergereja. Maka pertanyaannya, strategi apa yang harusnya kita buat ke depan? Ini pertanyaan yang benar-benar menggelitik bagi saya. Orang mesti pikirkan, renungkan baik-baik apa yang orang mau backing dan sebagai gereja. Apakah kita mewajarkan orang-orang yang datang ke gereja aktif beribadah tapi tidak bertumbuh di dalam firman? Apakah kita mewajarkan orang-orang yang tidak terpanggil sekalipun hanya untuk datang beribadah? Banyak hal lagi. Ini jadi pergumulan kita semua. Saya membaca ada data berapa banyak warga Gemim tidak masuk di gereja dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita dapat mulai dari para pelayan Tuhan. Bagaimana orang mempersiapkan khotbah dalam ibadah kolom yang hadir 30 dengan ibadah PKB yang cuma hadir 5 orang. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyiapkan tata ibadah yang tentunya di sana akan mengajak jemaat untuk lebih menghidupi persekutuan dengan Tuhan. Kesungguhan kita seperti apa dalam kehidupan rohani yang bertumbuh? Berapa periode kita melayani? Apakah kita sungguh-sungguh telah membaca dan merenungkan firman? Apakah kita telah bersaat teduh? Kita telah dengan sukacita mau belajar dengan membaca buku-buku renungan, mempersiapkan khotbah yang baik misalnya. Ketika kita mau belajar bikin PPT untuk presentasi agar supaya jemaat secara visual boleh lihat video, boleh lihat gambar dan sebagainya untuk memudahkan mereka mengerti firman. Di sekolah dikenal ada pelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu Saudara, anak yang suka visual akan senang mendengarkan materi yang bisa dia lihat. Misalnya, dengan ada video, dengan ada tulisan, warna-warnanya menarik. Dan remaja yang suka musik akan senang mendengar bunyi-bunyian dan sebagainya. Pertanyaannya, maukah orang merendahkan hati untuk belajar supaya juga kita tidak ketinggalan? Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan di Gemim Kristus Manado pada suatu ibadah minggu berikan kesaksian begini, bukan mudah saya harus mempersiapkan khotbah hari ini. Karena saya harus belajar dari anak saya bagaimana membuat presentasi dengan Canva agar lebih up to date, lebih menarik. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa bagi saya. Di era digital ini, bagi saya, menyiapkan khotbah dengan membuatkan PPT adalah alat paling sederhana dalam kita berkhotbah. Banyak pelatihan dan seminar dibuat. Mari kita bergandengan tangan, libatkan pelayan khusus yang ada di BIPRA. Kita bisa ikut supaya bisa belajar cara-cara yang memberitakan firman, supaya pengajaran itu benar-benar hidup dari mimbar gereja kita. Di gereja ada tim multimedia. Ayo kita lari sama-sama, jangan terus merangkak, agar supaya kita bisa melahirkan konten-konten pelayanan yang menarik. Kita dapat melahirkan, kita dapat membuat konten-konten edukasi firman agar tidak ada yang disesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Berapa banyak orang di antara kita, anak-anak remaja sekolah minggu bahkan yang so pegang handphone. Mengapa tidak kita mengajarkan lagu dengan membuat konten-konten yang menarik? Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih kreatif. Dan ini tentu butuh kerendahan hati untuk belajar. Sehingga lahir ibadah-ibadah yang kemudian dengan pertanyaan ini kita boleh menjangkau generasi kita. Kalau pendeta susah mau ketik,
cerita dengan tim multimedia supaya dibantu. Ini bukan tentang kita, mar tentang mereka, anak-anak kita, sesuai konteks pertanyaan yang dengar orang khotbah. Sekarang khotbah yang belum kita sampaikan di mimbar gereja saja sudah dengan mudah mereka dengar duluan dengan berbagai konten di YouTube dan sebagainya. Ada generasi TikTok yang lebih suka bawa video, dan ada generasi lain suka belajar dan rindu khotbah pengajaran. Ini berat, tentu Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kita tahu yang datang beribadah itu bukan semuanya dari mereka kita lebih tahu, tapi kita tahu ada jiwa-jiwa yang membutuhkan pengajaran, yang butuh mendengar firman. Mari kita bangun, buat ya. Kita ciptakan, lahirkan strategi-strategi yang bisa benar-benar menjangkau mereka. Supaya orang tahu kenapa sih sebenarnya, apa masalahnya. Kalau orang datang ibadah, orang datang, orang kunjungi, orang sampaikan kabar baik, orang buat ide-ide terbaik dalam kenan Tuhan. Agar supaya kita sungguh-sungguh dapat menjangkau generasi kita. Sehingga kalau ditanya dalam konteks ini kepada kita semua, bagaimana strategi gereja untuk terus memperdengarkan firman Allah kepada generasi masa kini, maka kita perlu berbenah bersama-sama. Agar supaya iptek tidak membuat pengajaran dunia ini dapat diakses dengan gampang, sedangkan firman Tuhan justru menjadi tawar dalam pendengaran generasi kita. Orang boleh pakai ya banyak cara. Ini sebagian. Bapak Ibu boleh cari referensi untuk kemudian menemukan. Saya coba tuliskan ini. Saya sendiri kembali ya tergelitik. Apa yang orang mau backing? Karena ini masalah serius yang kadang-kadang dianggap gampang ya. Tapi saudara, mari gumuli, kita buat yang terbaik dalam pelayanan ini. Lahirkan strategi-strategi. Paling utama orang minta Tuhan kasih hikmat, Roh Kudus tolong, punya kerendahan hati untuk belajar. Dan kita dapat sungguh-sungguh untuk menjadi pemberita firman yang memuliakan Tuhan, yang mengajak banyak jiwa untuk mengenal Kristus. Tuhan menolong kita. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sangat baik. Waktu ini kami boleh bersama belajar firman. Ketika hamba-Mu dalam keterbatasan menyusun khotbah ini Tuhan, ada begitu banyak tanda tanya di dalam hati, bahwa seberapa sering kami membaca, mendengarkan firman, apakah kehidupan kami telah sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kenan Tuhan. Tapi dengan kerendahan hati kami mau sepakat minta Tuhan Engkau yang mengenal kerinduan hati kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang menuntun. Sehingga ada ide-ide terbaik untuk memberitakan firman yang dapat menjangkau banyak jiwa. Untuk mengenal Kristus Yesus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi begitu banyak pendengar yang mempersiapkan khotbah. Tuhan memberkati para hamba Tuhan. Khususnya rekan-rekan pelayan khusus di gereja yang kami cintai ini Tuhan, yang di sini Engkau tempatkan kami ada untuk melayani, untuk bersekutu, untuk bersaksi. Gereja Masehi Injili di Minahasa, Tuhan tolong supaya kami jadi berkat. Tuhan tolong supaya kami benar-benar mempersiapkan khotbah, mempersiapkan pelayanan yang semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap pendengar dalam setiap pergumulan, tantangan, kerinduan pelayanan untuk tetap hidup, memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.